Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita belajar tentang hukum yang ke-1, yaitu hukum kesengajaan. Dan kita belajar tentang perangkap jurang pertumbuhan. Jika kita memiliki impian, memiliki sasaran atau cita-cita, kita perlu bertumbuh untuk dapat meraihnya. Jika kita seperti John pada waktu itu, dan jika kita sama seperti kebanyakan orang lain, kita pasti mempunyai satu atau lebih keyakinan yang keliru yang menimbulkan jurang yang menghalangi kita bertumbuh dan meraih potensi diri. Perhatikan ada 8 kesalahpahaman mengenai pertumbuhan yang mungkin saja menghalangi tekad kita untuk mencapai pertumbuhan kepribadian. Yang pertama adalah jurang anggapan. Jadi, saya menganggap bahwa saya akan bertumbuh dengan sendirinya. Saat kita masih kecil, tubuh kita bertumbuh dengan sendirinya. Setahun berlalu dan kita menjadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih mampu mengerjakan hal-hal dan siap menghadapi tantangan baru. Jadi, kita pikir banyak orang memasuki kedewasaan dengan keyakinan bawah sadar yang serupa. Waktu berlalu dan kita menjadi lebih baik dengan sendirinya. Pemikirannya seperti itu, seperti Charlie Brown dalam komik Peanuts karya Charles Schulz yang pernah berkata, "Aku pikir aku telah menemukan rahasia kehidupan. Kita hanya perlu berjalan ke sana kemari sampai kita terbiasa dengannya." Maksudnya adalah bahwa kita tidak dapat memperbaiki diri hanya dengan menjalani kehidupan begitu saja. Kita harus sengaja bertumbuh. Musisi Bruce Springsteen mengatakan, saatnya akan tiba ketika kita berhenti menunggu untuk menjadi orang yang Anda inginkan dan mulai mengambil langkah untuk menjadi orang tersebut. Tidak seorang pun yang bertumbuh secara kebetulan. Pertumbuhan pribadi tidak terjadi dengan sendirinya. Dan saat kita menyelesaikan pendidikan formal kita harus sepenuhnya mengambil alih kepemilikan atas proses pertumbuhan. Karena tidak ada orang yang mau melakukannya untuk kita. Michel de Montaigne berpendapat, tidak ada angin yang memberikan bagi mereka yang tidak memiliki dermaga tujuan. Jika kita ingin hidup kita lebih baik, kita harus memperbaiki diri sendiri. Kita harus menetapkan target yang jelas. Jadi, jurang pertama, jurang anggapan. Jurang yang kedua, jurang pengetahuan. Saya tidak mengetahui cara untuk bertumbuh. Setelah pertemuan John dengan Kurt Kempmeier, dia berbicara kepada semua orang yang John kenal dan mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah Anda memiliki rencana pertumbuhan? Dia berharap supaya ada orang yang telah memahami hal ini dan dia dapat belajar darinya. Tidak seorang pun yang menjawab iya. Tidak seorang pun di lingkungan John yang memiliki rencana pertumbuhan dan mengalami peningkatan. Dia tidak mengetahui cara untuk bertumbuh, demikian pula mereka. Perancang, seniman dan konsultan bernama Loretta Stevens mengatakan, jika Anda mengetahui dengan jelas apa yang Anda inginkan, dunia akan menanggapinya dengan jelas. John tahu apa yang dia inginkan. Dia ingin bertumbuh dalam pekerjaan baru yang dia terima. Dia ingin menjadi orang yang cakap mewujudkan target-target besar yang dia tetapkan untuk diri sendiri. Dia hanya membutuhkan cara untuk melakukannya. Banyak orang hanya belajar dari pengalaman pahit. Pengalaman yang sulit memberikan pelajaran dengan cara yang sulit kepada mereka. Dan mereka berubah. Kadang menjadi lebih baik, kadang menjadi lebih buruk. Pelajaran-pelajaran tersebut terjadi secara acak dan sulit. Akan jauh lebih baik jika kita memutuskan di mana kita perlu dan ingin bertumbuh.
Kita yang memilih apa yang kita ingin pelajari. Dan kita mematuhinya dengan disiplin pada kecepatan yang telah kita tetapkan. Setelah dia bertemu dengan Kurtz dan menyadari bahwa John tidak mengenal seorang pun yang dapat membantu dia, dia akhirnya berkata kepada istrinya, berdiskusi dengan istrinya cara-cara berhemat, cara menabung, menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu, dan dia harus menyisihkan $799. Dan dia pada waktu itu berhemat bahwa dia tidak akan makan siang. Dia membatalkan liburan yang udah direncanakan. Jadi John dengan istri benar-benar melakukannya. Dibutuhkan waktu 6 bulan dan akhirnya dia berhasil. Dia tidak membayangkan betapa senangnya dirinya membuka perangkat pertumbuhan tersebut dan mulai membuka halaman dengan halaman yang meliputi 5 bidang berikut: sikap, sasaran, disiplin, pengukuran, dan konsistensi. Saat dia mengingat kembali peristiwa tersebut, dia dapat melihat bahwa yang diajarkan peralatan tersebut sangatlah mendasar. Namun itulah yang dia butuhkan. Mempelajari hal-hal tersebut membukakannya sedikit demi sedikit celah dari pintu pertumbuhan pribadi untuk dia. Dan melalui celah tersebut, dia mulai melihat kesempatan untuk bertumbuh di mana-mana. Dunia dari John mulai terbuka. Dia mencapai lebih banyak hal. Dia belajar lebih banyak hal. Dia lebih cakap memimpin dan menolong orang lain. Kesempatan-kesempatan muncul dengan sendirinya. Dunianya semakin membentang. Selain iman, keputusan untuk bertumbuh telah mempengaruhi kehidupan dia lebih penting dari yang lainnya. Salam untuk bertumbuh secara pribadi. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.